Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nijib Pertama MP4087. Jadi kali ini saya membuat video yang Francisco pakai tracer 2.3.11, yaitu judulnya Determine the DR and DBR. Jadi tujuannya di sini ada beberapa examine DR and DBR charging rules. Jadi kita akan mengamati perubahan pada DBR pada rules-nya, terus juga modify OSPF. Kita akan mengubah OSPF priority agar nanti pemilihan dari DR dan DBR-nya itu bisa dikendalikan seperti itu. Baru terakhir ya verifikasinya. Selanjutnya di sini ada dressing table dari alat-alat yang di sebelah kanan ini. Jadi kita tanpa basa-basi lanjut aja ke bagian part yang pertama, examine DR DBR charging rules. Yang pertama, wait until the amber link light turn green. Jadi saat file tracer tadi ini dibuka, itu kita tunggu lampu linknya ini itu berwarna amber ya, atau bisa dibilang dia berubah menjadi hijau seperti ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu verify current OSPF next stats. Jadi kita akan verifikasi OSPF network stats-nya. Jadi kita akan ngecek OSPF pada tetangga dari router-routernya ini. Jadi pada RA kita buka dulu. Perintahnya untuk mengecek OSPF tetangganya yang terhubung dengan kita ini adalah enable terminal. Perintahnya adalah show IP in salah. Show IP OSPF baik. Oh, sorry, di sini. So IP OSPF naik board. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah naik board ID-nya sudah mengarah ke 812. Sabar, kita lihat sini. Ya, dia sudah mengarah ke router RB dan RC. Router B dan C. Oke, selanjutnya kita masuk ke router B, router B. Jadi kita pakai perintahnya tadi, kita masuk ke enable, terus perintahnya adalah show IP OSPF network. Nah, dia juga sudah nyambung ke router mana ini? 33 router C dan 3111 router A. Begitu juga di router C-nya. Kita cek juga. Dia juga sudah menyambung ke router A dan juga router B. Dan fungsi dari show IP network ini sesuai dengan bahasanya ya. Jadi dia akan menampilkan router tetangganya, network, tetangga OSPF-nya, dan prioritas dari statusnya. Terus juga daytime-nya, terus juga ada IP network-nya, dan lain-lain. Dan dari output ini kita bisa tahu kayak siapa yang menjadi DR, siapa yang menjadi DBR. Dan siapa yang akan menjadi router-nya. Jadi berdasarkan outputnya tadi, DR-nya adalah RC, DR-nya adalah RC, DBR-nya itu RB, terus juga yang routernya itu yang C. Kita lanjut aja. Oh, di sini ada IP OSPF ADC. Oke, kita masukin di router A dulu. Begitu juga di bagian yang router B.
Nah, jadi fungsi dari debug IP OSPF ADJ itu digunakan untuk menampilkan proses agensi OSPF secara real time. Jadi dengan komen ini, jadi kita bisa melihat bagaimana sih proses pemilihan dari DR DBR saat ada pemulihan topologinya. Selanjutnya kita masuk next ya, selanjutnya yaitu disable the gigabyte ethernet 00. Kita akan menonaktifkan ya, menonaktifkan pada RC yaitu portnya atau enggak interface-nya adalah gigabit. Kita sudah matiin ya seperti ini, dan kalian bisa lihat dia warnanya jadi merah, dan apa namanya saat jalur RC-nya ini dia mati, itu nanti OSPF akan memilih ulang untuk DR dan DBR-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke perintah yang selanjutnya, itu step 5 restore the gigabyte ethernet 00 interface on RC. Jadi kita akan menghidupkan kembali pada RC-nya. Kita tunggu ya, tunggu pemulihan dari untuk DBR-nya ini selesai. Mungkin di sini ada pertanyaan, this DR DBR rules change explain. Jadi jawabannya tidak berubah ya, karena SPF itu tidak mengganti DR DBR jika DR DBR-nya sedang aktif atau masih hidup. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke yang sini ya, bagian C ini kita verifikasi DR DBR-nya di bagian yang statusnya masih sama untuk DR DBR-nya untuk RB dan RA. Selanjutnya kita masuk ke step yang ke-6. Kita akan disable the gigabit ethernet 00 pada RB. Jadi kita akan matiin sama seperti yang ada di RC tadi. Kita akan tunggu dulu sekitar 30 detikan lah ya. Nih 30 detik, kita tunggu 30 detik sampai hold on atau dead timernya itu habis pada RA dan RC-nya. Mungkin kita bisa cek menggunakan print. Di sini kalian bisa lihat untuk yang C-nya ya, RC-nya dia jadi BDR. Padahal tadi karena kita sudah mematikan pada bagian RB, dan dia nanti OSPF-nya akan mengulang dan memindahkan fungsi dari BDR-nya ke RC. Selanjutnya kita hidupin kembali seperti yang di RC.
Jadi apa namanya, sudah kita tunggu ya, kita tunggu dulu saat dia aktif. Nanti kita akan ngecek kembali ya, kita akan ngecek kembali apakah dia berubah jadi DBR lagi untuk mobilnya atau tidak. Dan ngeceknya nanti kita bisa cek di bagian RC. Sabar, 22 tadi tuh, oh iya benar. Jadi si RB-nya itu dia bertukar peran ya, bertukar peran. Jadi sekarang yang jadi DBR itu adalah RC, yang jadi Drother-nya jadi yang RB, seperti itu. Jadi kita lanjut ke step yang ke-8, turn off debugging. Jadi kita akan apa namanya, mematikan semua proses debug agar si router itu tidak menerus-menerus menampilkan log debug terminal seperti ini. Kita lanjut, perintahnya adalah sabar ya. Oke, selanjutnya kita sudah apa namanya, melakukan undebug itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, part yang kedua, yaitu modify OSPF priority and force election. Kita lanjut ke step yang pertama. Tujuan dari bagian ini adalah kita akan menentukan siapa yang menjadi DR, siapa yang menjadi BDR-nya, dan di sini ada priority yang diminta, yaitu untuk bagian RA adalah 200, RB 100, RC-nya default aja yaitu 1. Kita akan konfigurasi di apa namanya, di RA-nya. Jadi fungsi dari IPOSF priority 200 itu dia mengatur prioritas OSPF interface tersebut menjadi 200. Jadi semakin tinggi prioritasnya, semakin besar peluang dia menjadi DR, seperti itu. Terus kita atur juga sama kayak sama yang kayak tadi yang di RA, cuman dia prioritinya jadinya seperti yang dicontohnya ini. Jadi kita menetapkan OSPF RB-nya itu menjadi 100 sehingga nanti peluangnya itu jadi di bawahnya RA tapi tetap di atasnya RC. Seperti itu. Kalau RC di sini kita atur juga ya. Oke, sudah kita atur juga priority yang RC. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua. Apa namanya, force election by election the OSPF process router. Jadi kita sudah ngatur priority tadi. Lalu kita akan melakukan perintah ada ya, namanya itu clear IP OSPF proses. Jadi itu dia akan mereses proses dari OSPF pada router. Tujuannya sih agar si agensi dibangun ulang dan pemilihan DR dan DBR itu memakai nilai priority yang baru ditetapkan kita sebelumnya.
Jadi kita lakukan di RA, RB, dan RC. Selanjutnya baru kita langkah yang terakhir pada step 3 yaitu kita memverifikasi untuk DR DBR election were successful. Jadi kita bisa menggunakan fast forward timer yang ini sekali aja biar cepat. Kalau keseringan pencet kadang dia bisa keluar sendiri. Kita bisa cek di RA dan RC aja kayak. Nah, di sini kalian bisa lihat sekarang yang untuk jadi drawer-nya itu tetap seperti yang semula tadi, yaitu dia RC. Selanjutnya yang jadi DBR yaitu RB dan pastinya ya menjadi DR-nya yaitu DR-nya itu RA. Oke, kan sini apa namanya? Kan untuk kompleksitas ini sudah completion ini sini sudah 100 ya. Mungkin kan tadi kita bahas itu DR, DBR dan router. Mungkin saya sedikit memberikan penjelasan apa itu DR, DBR dan router. Untuk DR itu adalah distributed router. Jadi dia tuh sebagai router utama di jaringan OSPF yang tugasnya nanti dia akan mengatur pertukaran informasi routing supaya nanti tidak router itu saling kirim data langsung seperti itu. Jadi untuk untuk kayak inilah DR itu kayak unicast ya. Jadi antar router sama routernya aja yang kalau misalnya dia mau ngirim paket hello-nya gitu. Terus kalau untuk DBR itu sebagai cadangan dari DR ya, kalau misalnya tiba-tiba DR itu mengalami shutdown atau nggak mati, DBR itu akan langsung menggantikannya dan router itu adalah sebagai router biasa yang bukan untuk DR dan DBR dan router ini tuh tetap mengikuti OSPF tapi dia tidak jadi pusat pertukaran routingnya seperti itu. Sekian dari insight saya. Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.